berjaga di rumah sakit saat ini. Silakan dulu Pak Dek. Oke, namanya siapa Dek? Muhammad Fadil Ubaid. Muhammad Fadil Ubaid. Nama panggilannya siapa Dek? Fadil. Fadil ya. Dek Fadil umurnya berapa? 16. 16 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Perintis. Berarti sekarang belajar ya? Ya. Mahasiswa? Ya. Baiklah, jadi sekarang saya akan melaksanakan 2 pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan gaib, yaitu pemeriksaan cara berjalan. Yang kedua pemeriksaan tulang belakang atau biasa juga disebut dengan vertebra. Jadi untuk prosedurnya, untuk pemeriksaan pertama, pemeriksaan gaib, nanti saya akan menyuruh adik untuk jalan, kemudian nanti saya akan menilai di situ cara jalannya adik, kepalanya, badannya, kemudian aliran tangannya, saya lihat, kemudian saya nilai apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan tulang belakang, nanti saya akan melaksanakan beberapa prosedur, dan mungkin pada saat pemeriksaan ini deh itu agak kurang nyaman karena nanti akan dilepas pakaiannya. Apakah adik bersedia, Ji? Iya. Oke. Adik bersedia ya untuk dilakukan pemeriksaan ini. Sebelumnya saya mau cuci tangan dulu ya, Dek. Oke, baik. Untuk pemeriksaan pertama kita langsung saja ya. Silakan berdiri, Dek. Oke, silakan adik berjalan sana, berjalan seperti biasanya adik berjalan sehari-hari. Oke, balik ke sini adik. Oke, adik berjalan terus ya. Kemudian saya akan melihat dulu cara berjalannya adik. Oke, di sini saya melihat kepalanya tegak, tidak miring. Kemudian badannya adik juga tidak miring saat berjalan, bahunya juga tidak miring. Kemudian ayunan tangannya juga sesuai dengan ayunan kakinya. Kemudian telapak kakinya ketika menyentuh lantai juga itu normal. Kemudian langkah-langkahnya sesuai dengan prosedur seperti heel strike dan juga pull off. Silakan dulu Pak Dek. Untuk saat ini alhamdulillah tidak ada kelainan pada saat cara berjalannya adik ya. Jadi normal. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan ini. Saya mau menjelaskan dulu beberapa kelainan cara berjalan yang biasa ditemukan. Mohon adik perhatikan nah. Jadi yang pertama itu ada namanya Trendelenburg gait. Jadi Trendelenburg gait itu dia cara berjalannya lain karena disebabkan dia ada kelemahan otot pada bagian tubuhnya. Namanya itu otot gluteus medius, nggak ada di bagian sini. Jadi misalnya pasien dengan kelemahan otot angkat misalnya di sebelah sini. Jadi ketika melangkah itu tidak sanggup menopang tubuh. Jadi ketika berjalan itu kakinya itu pinggulnya itu miring, kemudian karena miring tubuhnya itu dia menyesuaikan badannya, jadi badannya juga ikut miring supaya tidak jatuh. Jadi cara berjalannya itu begini ya, kalau normal kan begini gitu kan. Kalau yang Trendelenburg gait itu dia seperti ini. Jadi bisa langsung dilihat kalau Trendelenburg gait itu dia badannya miring-miring. Kemudian yang kedua itu ada namanya antalgic gait. Antalgic gait itu dia disebabkan karena nyeri. Jadi kalau misalnya pasien antalgic gait itu berjalan, anggaplah nyerinya itu di sebelah kanan, maka pasien tersebut akan berusaha untuk menghindari berjalan kakinya itu melangkah di bagian kanan. Jadi jaraknya itu juga dia mengecil ketika berjalan. Jadi saya contohkan yang normalnya ya. Yang normal kan seperti ini. Kalau yang pasien dengan antalgic gait itu dia cepat gerakan langkahnya dan
pendek jalannya seperti ini. Begitu, beda kan sama yang normal? Ya, kemudian yang ketiga ada yang namanya spastic gait. Jadi spastic gait itu dia karena ada kelainan di saraf tulang belakangnya deh. Jadi menyebabkan itu kakinya dia tidak bisa fleksi. Fleksi itu membengkok. Kan kalau berjalan orang bengkok kakinya kan. Kalau yang spastic gait itu dia tidak bisa bengkok kakinya. Jadi ketika jalan itu dia lurus kakinya, kemudian dadanya itu ke depan untuk menyeimbangkan ketika berjalan. Jadi saya contohkan lagi yang normal lah. Begini kan yang normal. Kemudian kalau yang pasien dengan spastic gait itu dia seperti ini. Seperti itu, beda kan? Kemudian yang keempat ada namanya waddling gait. Jadi itu bisa langsung dilihat itu cara berjalannya seperti bebek. Jadi kalau orang yang normal kan kalau berjalan meletakkan kakinya ke depan. Kalau untuk yang tadi dia cara berjalannya seperti bebek. Jadi untuk kalau berjalan kakinya ke samping, kemudian pinggangnya itu terangkat sedikit. Jadi seperti ini. Seperti begitu. Oke, mengerti ya dek? Jadi itu kelainan-kelainan, beberapa kelainan-kelainan cara jalan yang biasa ditemukan. Dan alhamdulillah tadi adik normal saja, tidak ada yang miring badannya, tidak ada juga yang naik pinggulnya. Oke, kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya ya dek, yaitu pemeriksaan tulang belakang. Bisa saya minta tolong adik untuk lepas dulu pakaiannya. Ya. Silakan berdiri deh. Oke, di sini pertama saya akan melakukan inspeksi. Jadi saya langsung lihat tulang belakangnya adik. Oke, saya lihat dari sisi samping bentuk tulang belakangnya adik ini normal sesuai dengan bentuknya, tidak ada tidak membungkuk ke depan, tidak membungkuk ke belakang, tidak hiposis juga lordosis, juga tidak ada pembengkakan. Kemudian saya lihat dari belakang tidak normal juga ya tulang belakangnya, tidak miring ke samping kiri kanan, tidak skoliosis, tidak ada juga pembengkakan, tidak ada juga atrofi, tidak ada hematom, tidak ada juga kayak bengkok-bengkok ya. Setelah itu ada bisa duduk di sini. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi. Jadi saya akan menekan tulang belakangnya adik. Kalau misalnya adik rasakan nyeri, diungkapkan saja ya. Jadi di sini saya melakukan penekanan ringan pada bagian tulang belakangnya adik. Sampai saat ini ada nyeri? Ya. Ada ya. Oke, baik. Bisa dipakai bajunya. Oke, baik, untuk inspeksi sama palpasinya tadi alhamdulillah normal tidak ada kelainan. Untuk palpasinya tadi tidak ada dirasakan nyeri pada saat saya menekan. Ya. Tidak ada. Okay. Pada saat saya juga melakukan pemeriksaan tidak ada juga pergeseran tulang, tidak ada juga yang menonjol tulangnya, jadi normal dengan untuk saat ini ya. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan range of motion tadi ya. Pemeriksaan range of motion ini saya periksa menilai pergerakan sendi tulang belakangnya adik, apakah ada kelainan atau keterbatasan gerak atau kelemahan otot. Jadi saya akan menyuruh adik untuk menundukkan gerakan saya ya. Silakan adik berdiri dulu. Oke. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu untuk tulang belakang itu dia dibagi, ada cervical itu di bagian leher. Kemudian ini ada torakal namanya ulang punggung, kemudian gimbal, kemudian ada sakral. Nah, yang pertama kita lakukan dulu pemeriksaan pergerakan sendi untuk sendi di lehernya ada ya. Direkam gerakan saya. Coba menyentuh deh. Oke. Kemudian menghadap ke atas. Oke. Kemudian
menoleh ke samping. Oke, samping tadi. Oke, menoleh ke kanan. Oke, kemudian ke kiri. Oke, baik. Kemudian adik sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan sendinya adik di bagian tulang kolumbar, di bagian punggung. Coba adik sentuh lantai. Oke, kemudian kembali berdiri lagi. Kemudian coba adik begini. Oke, pada sisi yang satu lagi. Oke, coba adik ngomong apa? Oke, sini. Oke, silakan duduk. Oke, pada pemeriksaan tadi, pada pemeriksaan range of motionnya, pergerakan sendinya adik normal. Adakah tadi dirasakan nyeri pada saat pergerakan? Tidak ada. Kemudian saya juga melihat pada pemeriksaan juga tidak ada keterbatasan bergeraknya adik. Kemudian juga tidak ada pelemahan otot, tidak ada juga atrofi ototnya ya. Kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan sensorik dan motorik. Jadi tadi selain diperiksa tulang belakangnya adik, sekarang diperiksa juga saraf-saraf yang ada di tulang belakangnya. Jadi akan dilakukan pemeriksaan sensorik dan motorik. Jadi untuk pemeriksaan sensorik yang pertama, jadi saya akan menyentuh beberapa bagian tubuhnya adik, dan silakan adik ungkapkan apa yang dirasakan ketika saya menyentuh. Nah, silakan berdiri lagi dek. Silakan berdiri. Silakan diungkapkan jika saya menyentuh. Nah, apakah dirasakan? Iya. Rasa? Sini juga? Iya. Sini? Iya. Di sini juga? Iya. Di sini? Iya juga. Oke. Di sini dirasakan? Iya. Di sini juga dirasakan ya? Iya. Di sini juga? Iya. Di sini juga dirasakan ya? Iya. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan motoriknya. Jadi, adik tirukan gerakan saya ya. Coba gerakan begini. Begini. Oke, yang sebelahnya lagi, yang sebelahnya. Kembali lagi. Coba adik begini. Begini. Begini lagi. Begini. Oke, begini. Oke. Untuk kakinya coba adik tekuk kakinya, kemudian diluruskan. Untuk kaki sebelahnya lagi diluruskan. Oke. Kemudian coba adik kakinya, ini kakinya, silakan duduk, kakinya diginikan. Oke. Kemudian lagi ini ibu jarinya coba diangkat, kemudian diturunkan lagi ibu jarinya. Oke, yang kaki sebelahnya lagi diangkat lagi. Oke, seperti ini. Oke, ibu jarinya diangkat, diturunkan. Oke, sudah. Oke, untuk pemeriksaan sensoriknya sama motoriknya juga normal ya. Untuk pemeriksaan sensorik tadi adik bisa merasakan semua yang saya sentuh ya, bagian tubuhnya. Motoriknya juga adik bisa menirukan apa yang saya lakukan. Kemudian ada juga pemeriksaan fisiologi dan patologi. Tapi di sini saya tidak lakukan pemeriksaannya, jadi saya hanya menjelaskan adik itu ada namanya pemeriksaan refleks brachialis, pemeriksaan refleks bicep, brachioradialis, dan tricep. Jadi bicep itu brachioradialis dan tricep itu nama otot ya, nama otot di bagian tubuh. Kemudian ada juga pemeriksaan refleks patella. Patella itu lutut. Tapi tidak dilakukan, saya cuma menjelaskan kepada adik ya. Oke, sekarang saya akan menyimpulkan. Sudah selesai pemeriksaannya, saya akan membacakan hasilnya dan kemudian saya juga menjelaskan pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi ya. Untuk yang pertama, pemeriksaan gait cara berjalannya adik itu normal. Saya lihat pada saat berjalan adik kepalanya tidak miring, bahunya juga tidak miring, kemudian badannya juga tidak miring, kemudian tangannya juga ayunannya itu sesuai dengan ayunan kakinya. Kemudian pada saat melangkah juga adik telapak kakinya ketika menyentuh
lantai juga normal, kemudian langkah-langkahnya juga sesuai prosedur orang yang berjalan normal seperti biasanya. Jadi alhamdulillah tidak ada kelainan pada cara berjalannya adik. Kemudian untuk pemeriksaan vertebranya tulang belakang, yang pertama inspeksi. Jadi saya lihat dari samping tulang belakangnya adik itu alhamdulillah tidak ada yang membungkuk ke depan, tidak ada yang membungkuk ke belakang, tidak ada juga pembengkakan. Kemudian saya lihat dari belakang tidak ada juga miring-miring ke samping, kiri kanan itu. Tulang belakangnya adik juga tidak ada hematom. Kemudian pemeriksaan range of motionnya alhamdulillah normal juga. Tadi adik juga pada saat melakukan yang saya lakukan tidak ada nyeri ya yang dirasakan. Tidak ada. Tidak ada nyeri. Oh iya, sebelumnya pemeriksaan palpasinya, palpasi juga pada saat saya menekan-tekan tulang belakangnya adik tidak ada rasakan nyeri kan? Tidak. Tidak ada juga saya dapatkan pergeseran tulang belakangnya adik, juga tidak ada pengejualan. Kemudian lanjut tadi yang range of motionnya ada juga normal, tidak ada nyeri kan, juga tidak ada keterbatasan saat menggerakkan, tidak ada juga, berarti ya tidak ada juga kelemahan ototnya. Kemudian untuk pemeriksaan sensoriknya juga ada tadi alhamdulillah normal, bisa dirasakan semua apa yang saya sentuh di bagian tubuhnya kan. Untuk motoriknya juga adik bisa menirukan apa yang saya lakukan. Oke, jadi alhamdulillah normal untuk cara berjalannya sama tulang belakang adik. Jadi alhamdulillah sehat mohon dijaga kesehatannya ya. Jadi semoga bisa sehat-sehat terus. Jadi oke, terima kasih adik atas ininya, terima kasih. Semoga bisa sehat terus. Oke.